Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zikri, BP 1510 2024. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Permen KP 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman. Skripsi saya ini dilatar belakangi oleh itu kurangnya pengetahuan dan rasa peduli terhadap kelangsungan hidup penyu serta maraknya perdagangan dan konsumsi penyu. Dan juga terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir pulau-pulau kecil rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber daya alamnya, dan juga dipengaruhi juga oleh akibat dari bencana alam. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alamnya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir juga relatif kurang. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Permen KP 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman, kawasan konservasi perairan daerah Pariaman dapat dijadikan sebagai tempat kegiatan pariwisata alam perairan, kegiatan penelitian dan kegiatan pendidikan. Pengunjung pun akan diberikan edukasi tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian penyu. Kawasan ekowisata penangkaran penyu di Kota Pariaman merupakan sebuah tempat yang dapat menaungi kegiatan konservasi penyu serta kegiatan pendidikan. Penangkaran penyu yang ada di Pariaman sudah dijadikan sebagai pusat edukasi penyu bagi sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Barat seperti TK, SD, SMP, SMA, dan juga universitas yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya, rumusan masalahnya itu bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Permen KP 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman. Tujuan penelitian ini itu peneliti berusaha menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Permen KP 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman. Studi penelitian yang relevan peneliti gunakan yaitu Kiki Syafdi Gustama pada tahun 2016 yang berjudul Implementasi Kebijakan Konservasi Penyu dalam Melestarikan Habitat Penyu, yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selanjutnya, Wery Hilsa pada tahun 2016 yang berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawatan jenis tumbuhan dan satwa di Sumatera Barat dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik itu dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori implementasi model Edward III, yang mana terdapat 4 variabel komunikasi, yaitu berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap tanggapan dari pihak yang terlibat. Variabel kedua, sumber daya, itu merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan. Variabel ketiga itu disposisi, itu kebijakan ini diartikan sebagai sikap, kecenderungan, keinginan atau kesepakatan implementer untuk melaksanakan kebijakan. Variabel keempat itu struktur birokrasi, yang merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Definisi konsepnya itu implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan pada tercapainya kebijakan. Kawasan konservasi adalah luas lahan daratan atau lautan terutama yang diperuntukkan untuk perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang terhubung dengan
budaya dan dikelola melalui penerapan hukum atau dengan cara efektif lainnya. Metode penelitian yang saya gunakan pada skripsi ini itu pendekatan dan desain penelitian itu metode kualitatif, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan informan, ada teknik purposive sampling dan accident sampling. Peranan peneliti itu sebagai instrumen utama. Unit analisis dalam penelitian ini itu UPTD, konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Sumatera Barat. Teknik analisis data, penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data itu teknik triangulasi sumber. Deskripsi lokasi penelitian itu UPTD, konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Sumatera Barat itu dibentuk berdasarkan surat keputusan atau SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor 109 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat. Temuan dan analisis dalam skripsi saya itu UPTD, konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Sumatera Barat itu yang terkhususnya kawasan konservasi perairan daerah Kota Pariaman memiliki jumlah kunjungan yang paling banyak dikunjungi daripada kawasan konservasi lainnya. Untuk melihat ada apa dan bagaimana implementer mengerjakan sebuah kebijakan dari Peraturan Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Permen KP 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan ini, penelitian ini dianalisis menggunakan model implementasi Edward III. Temuan saya pada skripsi ini menggunakan model Edward III itu pada variabel komunikasi, pada indikator transmisi bahwa kebijakan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan di UPTD tersebut bahwa yang Kota ini tidak ada hambatan dalam mentransmisikan kebijakan kepada implementer. Pada indikator kejelasan, peraturan ini telah diatur sedemikian rupa sehingga pelaksana tidak lagi kebingungan dengan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Pada indikator konsistensi itu pemanfaatan kawasan konservasi ini tetap konsisten dalam pelaksanaannya karena sudah termuat di peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi. Untuk menjalankan di UPTD tidak ada implementer yang bertentangan dalam melaksanakannya. Pada variabel sumber daya untuk indikator staf, kuantitas dari sumber daya manusia di UPTD masih kurang daripada yang dibutuhkan. Jadi strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menarik personel yang dari kawasan konservasi yang ada di lingkup UPTD konservasi tersebut. Untuk indikator informasi yang dibutuhkan implementer untuk melaksanakan peraturan ini sudah jelas. Dapat diindikasikan bahwa pelaksana sudah mengetahui dengan jelas seluruh isi kebijakan. Untuk indikator wewenang dalam menjalankan peraturan Menteri tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan ini sudah sesuai, ada batasan tertentu yang dapat dilakukan dan mereka bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk indikator fasilitas, terkait dengan fasilitas tidak mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan. Fasilitas fisik dibutuhkan untuk mengimplementasikan peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan ini sudah tersedia dan mencukupi. Pada variabel disposisi, indikator pengangkatan birokrat itu masih memakai pegawai lama semenjak UPTD ini berada di pemerintahan Kota Pariaman sampai dikelola oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Untuk insentif, UPTD telah memberikan insentif kepada staf atau pelaksana kebijakan yang telah bekerja, memberikan edukasi pada pengunjung. Tapi sebagai gantinya, pelaksana kebijakan tersebut harus mengganti jam operasionalnya dalam bentuk lembur.
pada variabel struktur birokrasi, standar operasional atau SOP, bahwa adanya SOP sangat membantu pelaksanaan peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan dengan adanya petunjuk yang jelas. Pada indikator fragmentasi sudah bergerak dalam itu UPTD sudah bergerak dalam satu kesatuan dan sudah berkoordinasi satu sama lain agar tercapainya tujuan dalam melaksanakan peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Kesimpulan yang dapat saya tarik pada skripsi saya ini itu, pertama, pada variabel komunikasi bahwa kebijakan ini sudah cukup jelas dan ditransmisikan dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan konsisten. Kedua itu pada variabel sumber daya, untuk kuantitas jelas sangat kekurangan, tetapi secara kualitas sudah baik dan memadai. Untuk fasilitas ada yang perlu diperbaiki. Yang ketiga itu variabel disposisi untuk pengangkutan birokrat sudah berjalan efektif, sedangkan insentif telah diberikan sebagai bentuk motivasi. Pada variabel terakhir itu SOP dan fragmentasi telah dapat dijalankan secara baik oleh pelaksana kebijakan.